Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, sebelum kami memulai presentasi kami ingin memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, ada Rizka Vio Oktriani Inggit Sudiro. Yang kedua, ada Yuda Prasetya. Dan anggota yang ketiga ada Septinia Karuniawati. Untuk materi yang kami bahas di sini, materinya adalah Explanation Facility in Recommender System. Explanation Facility ini adalah fasilitas yang digunakan untuk menjelaskan cara sistem menarik kesimpulan kepada user. Explanation Facility ini menggunakan ilmu, fakta, teknik, dan berpikir dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan. Dalam penyusunannya, Explanation Facility ini mengkombinasikan kaidah-kaidah penarikan kesimpulan dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan oleh satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. Kombinasi dari kedua hal tersebut disimpan dalam komputer yang selanjutnya digunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk masalah tertentu. Lalu, peran dari Explanation Facility ini adalah pertama, dia berguna sebagai penasehat atau konsultan yang akan memberikan informasi yang diinginkan. Kedua, dia dapat mengumpulkan dan menyimpan pengetahuan seseorang atau beberapa orang pakar ke dalam komputer untuk orang yang memerlukan. Kedua, dia tidak digunakan untuk menggantikan kedudukan seorang pakar, tetapi untuk memasyarakatkan sebuah pengetahuan atau pengalaman dari pakar tersebut. Kemudian, Explanation Facility ini memungkinkan orang lain untuk meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas keputusan, dan lainnya. Untuk paper yang akan kami review adalah paper yang berjudul Recommender System in Tourism Using Case-Based Reasoning Approach yang disusun oleh Fakultas Komputing Institut Teknologi Bahirdar pada tahun 2017. Paper ini akan membahas tentang sistem rekomendasi di pariwisata Ethiopia menggunakan pendekatan penalaran berbasis kasus. Untuk pembahasan singkat tentang papernya ini, pertama dapat kita lihat dari latar belakang, yang dimana pengetahuan dan pengalaman yang kurang banyak atas sesuatu cukup membuat orang kesulitan dalam menentukan pilihan. Informasi yang berlebihan dan belum disaring membuat kurang efisiennya dalam penggunaan waktu dan menentukan pilihan. Sistem rekomendasi terbukti dapat mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan penyaringan dan mengurangi beban informasi tersebut, sehingga informasi yang didapat lebih efisien. Kemudian dari masalahnya, pertama, informasi rekomendasi tentang sebuah pariwisata masih dalam konsep sistem tradisional. Kemudian, diperlukan sebuah sistem yang dapat mengakses informasi yang dimana dapat memberikan rekomendasi tempat di sektor pariwisata yang menggantikan sistem tradisional. Kemudian, sulitnya mendapatkan saran pariwisata dari seorang ahli sesuai dengan keinginan atau karakteristik dari pengunjung. Kemudian, ketidakmampuan tenaga ahli yang berpengalaman dan seorang individu saat memberikan saran tentang permasalahan wisata. Kemudian, tujuannya. Tujuan dari paper ini adalah membuat sistem rekomendasi sektor pariwisata yang terorganisir untuk wisatawan terkait dengan faktor-faktor yang diinginkan. Kemudian, merekomendasikan tempat wisata turis dan pemilihan waktu kunjungan yang tepat untuk membuat keputusan waktu yang sesuai dalam membantu mereka untuk mendapatkan layanan rekomendasi yang cepat dan konsisten. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai dataset, knowledge case representation, dan tools yang digunakan. Dataset dari sumber data dan pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari 615 data yang didapatkan berasal dari artikel, website, pakar wisata yang telah diwawancari dengan teknik semi struktur.
yang berfokus pada konsep, prosedur, pedoman, serta pengalaman yang digunakan pakar domain saat memberi saran kepada turis. Kemudian terdapat ahli MOCT, Kementerian dan Kemudahan Pariwisata. Dan yang terakhir ada NTO, National Tour Operation. Kemudian, Knowledge Case Representation menggunakan fitur value case. Alasannya adalah untuk mempermudah algoritma saat pengambilan neighbor terdekat dan mudah dalam menyelesaikan kasus. Kemudian, algoritma ini digunakan menggunakan Nearest Neighbor Retrieval Algorithm. Fungsinya untuk melibatkan suatu komputasi antara kesamaan case dalam case base dan query baru. Setelah itu, dengan memiliki kesamaan sama halnya dengan query. Dan yang terakhir, tools yang digunakan menggunakan SWI Prolog. SWI Prolog merupakan salah satu IDE yang terkenal bahasa Prolog. Kemudian terdapat MyCBR. MyCBR merupakan salah satu CBR terbaru yang bersifat open source yang dikembangkan oleh Pusat Penelitian Jerman dalam bidang kecerdasan buatan. Kemudian terdapat JColibri yang dikenal untuk tujuan pengajaran dan penelitian akademik. JColibri ini mendukung penuh siklus CBR penuh, yaitu seperti retrieval, reuse, revise, dan retrain. Kemudian, JColibri juga dapat diperluas, dapat digunakan kembali, dan sangat cocok untuk mengembangkan aplikasi skala besar. JColibri bekerja dengan baik di dalam database eksternal juga. Di dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Knowledge Recommender System. Metode ini digunakan karena kemampuannya untuk menjelaskan dirinya sendiri dengan baik. Explanation Facility dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan penjelasan tentang kawasan objek wisata yang direkomendasikan setelah keputusan atau rekomendasi dibuat oleh sistem. Setelah sistem mencapai keputusan akhir tentang rekomendasi area objek wisata dan waktu kunjungan yang sesuai, pengguna mungkin saja tidak memiliki informasi singkat mengenai area objek wisata yang direkomendasikan, sehingga hal ini sistem memberikan fasilitas penjelasan tentang kawasan objek wisata yang direkomendasikan. Kemudian sistem memberikan lebih banyak deskripsi tentang area objek wisata seperti definisi, lokasi, jenis akomodasi saat mengunjungi, dan lain-lain. Kemudian, untuk memodelkan bagaimana pemilihan tempat wisata ini dilakukan, penelitian menggunakan teknik pemodelan hierarchy tree structure. Model ini digunakan karena mudah memodelkan konsep yang digunakan dan menjelaskan konsep masalah dengan jelas. Seperti di gambar hierarchical structure, model ini akan dimulai dari hierarki yang tertinggi, yaitu turis karakteristik. Di bawah turis karakteristik ini terdapat subkonsep, yaitu demografi karakteristik, sosioekonomi karakteristik, travel purpose. Nah, subkonsep yang ada di bawahnya ini akan mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh konsep level tertinggi yang diletakkan di bawah. Kemudian, untuk pemilihan atribut penting yang mempengaruhi rekomendasi kawasan wisatawan terbaik dan waktu berkunjung yang paling baik, peneliti menggunakan algoritma pemilihan atribut. Alasan penggunaan pemilihan atribut adalah karena semua atribut tidak sama penting untuk merekomendasikan kawasan objek wisata dan waktu berkunjung yang sesuai dengan pengunjung baru. Nah, atribut yang digunakan ini atribut-atribut yang digunakannya. Kemudian, setelah sistem merekomendasikan kasus yang dikembangkan, pengguna atau wisatawan dapat menggunakan sistem dengan mudah untuk memilih area objek wisatawan mereka berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh sistem untuk mendapatkan kasus terbaik dengan query mereka. Di sini, pengguna itu memasukkan pertanyaan atau deskripsi kasus mereka melalui jendela antarmuka pengguna. Kemudian, sistem akan mencari kasus yang paling cocok dengan kasus yang pengguna masukkan. Dan kemudian akan mempertahankan solusi yang mungkin terjadi. Setelah itu, apabila terdapat kecocokan yang persis antara permasalahan dengan sistem yang lama ataupun dengan permasalahan lama yang sudah terdapat di dalam
dan sudah terdapat pada kasus sebelumnya dalam basis kasus, sistem akan merekomendasikan objek wisata yang paling cocok dan waktu berkunjung untuk pengunjung. Dan apabila kemiripan antara query dan kasus yang ada merupakan hanya perkiraan, maka solusi yang diusulkan memerlukan modifikasi atau adopsi solusi agar sesuai dengan kasus baru. Sehingga pada akhirnya solusi terbaik yang dimodifikasi harus disimpan dalam case base atau basis kasus untuk digunakan di masa datang. Basis kasus diperbaharui secara bertahap ketika sistem belajar dari kasus baru yang digunakan oleh pengunjung. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, yaitu didapatkan sebanyak akurasi dari CBR modul sebanyak 85,4%. Sistem ini dievaluasi menggunakan evaluation method yang dapat mencapai sebanyak 85,4% dari kinerja rata-rata. Selain akurasi, evaluasi penerimaan pengguna terhadap sistem prototipe telah dihitung sebanyak 82%. Dan didapatkan kelebihan dari penelitian ini yaitu mendapatkan feedback positif dari evaluator, nilai validasi CBR, dan nilai acceptance evaluation. Kemudian, kekurangan didapatkan dalam penelitian ini belum mendapatkan feedback dari user yang berhasil menggunakannya, dan tidak semua permasalahan diselesaikan dalam berbasis aturan. Sehingga tahapan processingnya menjadi lama, karena datanya harus diolah ke format elektronik. Terima kasih atas presentasi dari kami. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.